dibawakan oleh akhina guru kita Ustaz Habib Ali Al-Kar. Jadi insyaallah setiap malam Ahad 3 ini kita baca daripada kitab hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab hadis, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca ini dari kitab Tanjihul Ghal Al-Hasis, melanjutkan kitab yang dibaca sebelumnya, Tanjihul Ghal Al-Hasis, syarah daripada Lubabul Hadis, karangan Al-Imam Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantari. Yang arang ini ulamanya dari Indonesia, dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantari. Kita ini enggak kurang ulama. Indonesia ini banyak ulama-ulama. Dari Palembang ada, dari Padang ada, dari Banten ada ulama-ulama terkemuka. Dari Jawa juga banyak. Ya alhamdulillah kita baca. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam kita menuntut ilmu, membaca kitab hadis ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan kita bisa menghatamkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hadzal kitab rahimahullah taala wa adaman naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menerangkan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Jadi ada keutamaan di dalam Islam ini, yaitu kepada ilmu dan orang yang memahami ilmu syariat agama. Jadi memuliakan ulama itu perintah Allah, perintah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kemuliaan bagi orang yang menaruh kecintaan, yang menaruh perhatian, yang menaruh rasa hormat kepada para ulama. Ada kemuliaan untuk orang-orang yang memiliki kecintaan kepada ulama. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang, kata Rasulullah, yang ingin Allah berikan kebaikan dalam hidupnya, di dalam dirinya Allah ingin kebaikan untuk dirinya, yang Allah berikan adalah yufaqihu fiddin. Jalan pertama yang Allah berikan kepada orang tersebut adalah Allah berikan dia paham untuk urusan agama. Jadi Rasulullah memberikan ciri-ciri orang yang ingin Allah berikan kebaikan. Kata Rasulullah, orang kalau ingin Allah berikan kebaikan di dalam dirinya, yufaqihu fiddin, Allah berikan dia pemahaman di dalam urusan agama. Jadi tanda Allah cinta, tanda Allah ingin kebaikan kepada seseorang bukan dilihat dari materi. Kadang kita berpikir, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, kok gak bisa melebihi daripada orang yang gak pernah sholat. Dia gak sholat, dia gak ngaji, kok bisa hidupnya itu seakan-akan penuh dengan kecukupan? Jawabannya adalah Allah cinta sama seorang hamba bukan dilihat dari uang, bukan dilihat dari materi. Bahkan dikatakan kata Rasulullah, "Innad dunya yu'tihallahu 'ala man yuhibbuhu wa la yuhibbuhu." Dunia itu akan Allah berikan mau orang yang Allah sayang atau Allah tidak sayang. Coba lihat orang kufar, mereka gak nyembah Allah, tapi banyak apa yang mereka dapatkan dari perihal dunia. Karena kata Rasulullah, Allah akan kasih urusan dunia. Mau yang Allah cinta, mau yang Allah tidak cinta, Allah kasih. Allah tidak sayang-sayang kalau urusan dunia. Wala yuhibbul wala yu'til ilma illa ala man yuhibbuh minal abrar. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak mungkin memberikan pemahaman ilmu kecuali memang orang yang Allah Ta'ala cintai. Jadi kalau Allah benar sayang sama seorang hamba, dia Allah Ta'ala karuniakan paham ilmu agama dan bisa mengamalkannya. Itulah tanda ciri Allah cinta kepada seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai ngaji, kok malah banyak ujian,
kok malah banyak rintangan di dalam hidup ini. Itu memang sudah janji Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dalam Al-Quran Allah nyatakan wala nabluwannakum. Di sini ada dua huruf sumpah. Yang pertama lamnya lam sumpah, kemudian nunnya nun taukid untuk Allah perjelas, pertegas. Maksudnya apa? Pasti kami akan uji kalian. Bisyai'in, tapi dengan sedikit kata Allah. Karena kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Tidak mungkin Allah uji kalau kita tidak sanggup. Allah berikan ujian kita, baik materi, ekonomi, keluarga, tetangga, kerjaan. Semua ujian itu kita bisa hadapi sebenarnya. Karena itu sudah janji Allah, wala nabluwannakum, kami akan uji kalian. Bisyai'in, dengan sedikit ujian. Bisyai'in minal amwal, dari harta benda, wal anfus, dari orang-orang yang kita cinta, ada yang meninggal, pulang ke rahmatullah, wasamarat, ya, buah-buahan, wala nabluwannakum bisyai'in minal ju', rasa lapar kita tuh diuji. Wa naqsim minal amwal, sedikitnya harta yang kita punya dalam kehidupan itu diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal anfus, jiwa-jiwa yang kita cintai. Wa thamarat, buah-buahan, adanya kemarau, buah tidak ada yang tumbuh, ya. Petani diuji, ya, dia punya ladang-ladang, ya, beras tidak tumbuh. Itu ujian dari Allah. Tapi Allah tutup dengan kalimat yang indah, wa basyiris sabirin, kabar gembira buat mereka yang mau sabar menghadapi ujian. Jadi kabar gembira ini akan datang buat kita yang sabar. Kesabaran itu adalah ketika seseorang diuji oleh Allah, ngajinya tetap jalan, ibadahnya tetap jalan, aktivitas kebaikan yang biasa dia lakukan tetap berjalan seperti biasa, meskipun dia dilanda dengan ujian yang bertubi-tubi. Kadang ujian itu datang, yang satu baru datang, ya, belum selesai dikelarin, datang yang kedua. Itulah kehidupan, ya. Dunia ini tempat bala bencana. Inilah dunia, tempat kita diuji, tempat kita dapat bencana, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dunia. Ada masalah ini, kita masing-masing, lana walakum masalah, kami, kita, antum, dan semuanya pasti punya masalah yang berbeda-beda. Semua ada masalah. Itu semua memang udah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lepas. Apa yang jangan kita lepas? Jangan lepas terus berpegang dengan syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau nggak ngaji, ujian tetap ada. Kita ngaji, ujian juga tetap ada. Cuma bedanya orang yang mau ibadah, orang yang ngaji, mereka akan dapat janji Allah, wa basyiris sabirin, kabar gembira buat kita yang mau bersabar. Jadi duduknya kita di majelis ilmu semacam ini adalah salah satu tanda bukti Allah pengen kita jadi orang baik. Kalau barometer ukuran harta menjadi ukuran keberkahan hidup seseorang, berapa banyak orang yang tidak sholat, tidak ibadah, cuma begitu melimpah ruah apa yang mereka miliki dari hal keduniaan. Jadi ukuran keberkahan di dalam kehidupan adalah Rasulullah sudah sebutin ciri-cirinya. May yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang ingin Allah berikan baik dalam hidupnya. Baik ini tuh banyak maknanya. Baik ini banyak maknanya. Baik hidupnya, baik matinya, baik di barzahnya, baik di mizannya, baik di siratal mustaqim, baik di akhiratnya, baik di penghujung akhir hayatnya. Baik ini banyak. Apa kuncinya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tandanya Allah akan berikan dia pemahaman di dalam urusan agama. Dan tidak akan mungkin kita paham urusan agama kecuali di majelis-majelis
Tidak mungkin kita paham urusan agama kecuali duduknya kita di majelis ilmu. Yang mana ilmu ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Kita wajib sholat dari subuh yang 5 waktu, kita wajib sholat. Kita wajib puasa di bulan suci Ramadan. Tapi semua kewajiban ini belum bisa kita jalankan kalau kita belum paham ilmu untuk bagaimana kita beribadah. Maka menuntut ilmu adalah kunci, salah satu sarana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu adalah sebagai bukti tanda Allah ingin ada kebaikan. Kalau kita sudah sadar, oh berarti hadirnya kita di majelis ini bukti Allah ingin kebaikan pada diri kita. Kalau kita sadari itu, kita tidak akan meninggalkan daripada majelis-majelis kebaikan. Majelis ta'lim, majelis zikir. Apa definisi majelis ta'lim? Majelis ta'lim adalah majelis di dalamnya kaifatu sholli, diajarin kita caranya sholat, ya. Kaifatu zaki, diajarin caranya bagaimana yang benar zakat. Kaifat tahujud, gimana caranya kita pergi haji. Kaifat tasumu, bagaimana caranya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Segala bentuk ibadah diajarkan, itulah majelis ta'lim. Jadi hadirnya kita di majelis ta'lim itu hadirkan kita punya hati agar mendapatkan kebaikan. Bukan semata-mata kita hadir ingin tertawa. Kam min badanin sahih wa lisanin fasih baina tabaqatin niran yasih. Berapa banyak orang badannya sehat, kam min badanin sahih wa lisanin fasih, lidahnya fasih, dia tertawa, terbahak-bahak setiap hari. Baina tabaqatin niran yasih, nanti di akhirat tempatnya dia itu ada di penggorengan di neraka. Wal yazubillah min dzalik. Jadi kita hadir di majelis ilmu semata-mata pertama menjalankan daripada kewajiban kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bisa ibadah karena kita diwajibkan untuk beribadah. Kita ingin bisa beribadah agar apa? Kata Imam Ahmad Ruslan Asy-Syafi'i dalam Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal ibadah tanpa ilmu, ilmunya ditolak dan tak diterima. Kita capek sholat, puasa, kalau nanti pulang ke akhirat tidak ada bekal yang kita bawa, buat apa? Capek. Yuhsinuna sun'a, orang-orang yang menyangka diri alam dunia berbuat baik, tapi karena nggak mau ngaji, keinginan doang berbuat baik, seperti sholat, seperti haji, seperti puasa, seperti zakat. Keinginan mereka ingin berbuat baik. Ketika pulang ke akhirat, dia menyangka di alam dunia sudah banyak apa yang dia dapati daripada amal soleh. Ternyata pulang haba'an mansura, kayak debu yang terbangan. Tidak ada nilainya itu semua amal ibadah, lantaran ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Apapun butuh ilmu, semuanya itu butuh ilmu. Sholat butuh ilmu, wudunya butuh ilmu, ya. Kita sholat butuh wudu butuh kepada bab air, maka kita ngaji bab air. Orang yang sholatnya khusyuk, ada pertanyaan, bagaimana cara sholat yang khusyuk? Ini sholat yang khusyuk, bagaimana tadinya dia berwudu? Sholat itu bagaimana wudunya kalau mau tahu? Kalau orang wudunya benar, dia perhatian dengan wudunya, kumurnya benar, hidungnya benar, basuh wajahnya benar, ada kemungkinan besar sholatnya akan khusyuk. Orang yang sholatnya cepat, nggak ada rasa khusyuk di dalam sholatnya, nggak ada kenikmatan dalam sholat, biasanya wudunya salah-salah. Jadi wudu dengan sholat itu paralel, nyambung. Sholat bagaimana wudunya? Wudunya benar, insya Allah sholatnya akan benar. Jadi sebelum kita bab sholat, kita bahas bab air. Itu semua adanya di majelis ilmu. Dan alhamdulillah, di tengah kesibukan ada majelis yang buka seperti ini, ditaruh guru-guru, ya, ada habaibnya, ada yang ajarnya bukan habaibnya. Semata-mata itu apa? Untuk memberikan sarana agar mudah kita semua itu untuk bisa menuntut ilmu agama. Karena
Kata Imam Ahmad Ruslan Asy-Syafi'i, itu dikatakan man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa orang yang enggak dapat guru di tempat dia tinggal, falyarhali, dia wajib rihlah. Dia wajib itu sabar untuk nyari yang namanya guru. Maka alhamdulillah kita ini di Palembang banyak habaibnya ulama salihin. Dari guru-guru yang biasa, bukan dari habaibnya juga banyak. Maka bersyukur. Gimana cara bersyukur? Hadir istiqomah di tempat di mana kita bisa menuntut ilmu. Itu tanda kebaikan ada pada diri orang tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masuklah kita kepada hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada sahabat namanya Ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya. Wasmuhu Abdullah, nama sahabat Ibnu Mas'ud ini nama aslinya Abdullah Ibnu Mas'ud. Wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang begitu dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wisaduhu wa na'laihi wa tahuruhu fi safar. Adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orang yang menyiapkan bantalnya Nabi, kedua sandalnya Rasulullah, alat bersuci, air yang disiapkan untuk Rasulullah fis safar, ketika Rasulullah itu sedang bersafar, sedang berlayar. Rasulullah kalau pergi-pergian itu diikuti sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang megang sandalnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau Rasulullah mau tidur, yang siapin bantalnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian wa kana khafifal laham, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orang yang kurus, ya, enggak gemuk, orang yang kurus. Qasiran jiddan, perawakan tubuhnya itu sangat pendek. Kalau kita ini kan orang normal, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pendek, orang kecil, dalam kitab disebutkan nahu dira, kurang lebih satu hasta, ya, satu hasta, satu lengan nih, ya. Pendek beliau, satu dira. Syadidal adamah wa kana min ajwadin nas. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling bagus sauban bajunya. Kalau pakai baju Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu bersih, rapi orangnya, ya. Biar orang yang kecil, dia kurus, tapi kalau pakai baju rapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa atyabun nas rihan, kalau beliau itu keluar wangi, ya. Beliau itu atyabun nas, baunya semerbak, enak kalau dekat dia, wangi orangnya. Wa kana datiqas saqin, Sayyidina Abdullah Mas'ud ini beliau punya dua betis yang kecil, ya, betis ini kecil. Akhadha yajtani siwakan minal Arab. Suatu saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sedang manjat untuk mengambil siwak dari kayu Arab. Siapa yang punya siwak? Itu siwak yang biasa dipakai, itu namanya dari kayu Arab. Sebenarnya siwak itu alat untuk bersiwak. Aslinya itu kayu yang kita pegang namanya kayu Arab, ya. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang ambil kayu Arab untuk dijadikan siwak. Faja'ala dirruh takfi'uhu, adalah angin itu berhembus menyingkap, ya. Beliau punya gamis. Fadhahika minhu, maka sahabat yang lain ketawa ngelihat apa? Ngelihat betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia mungkin ketawa, oh kecil betisnya, lucu, ya. Kecil, udah orang yang kecil, kurus, ya, betisnya kecil. Akhirnya sahabat yang lain ketawa melihat apa betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dengan tegas, lima tadhakun, kenapa kalian tertawa? Ya? Kalian diketawain apa? Kalian lihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, ya? Kenapa kalian tertawa melihat dua betis itu, kata Rasulullah. Faqalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah min diqqati saqih, ya Rasul, kami ini ketawa gara-gara melihat kecil itu betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya. Enggak seperti orang normal, kami ketawa melihat betis tersebut. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah,
Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana diriku ada di dalam kekuasaannya. Maksudnya apa? Demi Allah, kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah, laha fil mizan athqal min Uhud, lahuma fil mizan athqal min Uhud. Itu dua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat nanti di timbangan mizan di akhirat dari gunung Uhud. Itu gunung Uhud begitu besar. Tapi dua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dari gunung Uhud nanti di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bukan orang sembarangan, kata Rasulullah. Ya, kamu lihat zahirnya. Kemudian wa kana huwa katsiran waruj alaihi wa yamshi ma'ahu wa amamahu bil asa. Ya. Rasulullah itu jalan suka bareng sama Abdullah bin Mas'ud. Beliau berdiri di depan Rasulullah itu bawa tongkat, ya. Wa yasturuhu idza tasala, kalau Rasulullah mandi, Abdullah bin Mas'ud yang tutupin. Kalau Rasulullah sedang berlayar, sedang berpergian. Wa yuwaqqizuhu idza nama, kalau Rasulullah tidur yang bangun itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah. Ya, dengan amanat Rasulullah suruh bangunin, yang bangunin siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Diberesin itu sendalnya, dipakein. Kalau kita sering lihat ada ulama dipakein sendal, itu sanadnya ada kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dulu ada Rasulullah. Mungkin kalau sekarang kita berlomba-lomba pakein kakinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi sekarang adanya ahli waris Rasulullah. Siapa? Para ulama yang megang daripada membawa ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, yang mereka ini sebagai ahli warisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita bisa belajar dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu ada sanadnya. Kemudian kita kalau ada guru datang, siapapun guru, ya, kita tahu oh dia orang alim, dia guru kita dapat ilmu dari beliau. Itu berdiri, itu ada sanadnya. Sahabat kalau ada Rasulullah itu bangun semua. Sehingga dikatakan di dalam syairan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Dikatakan di dalam syairan, qiyami lil azizi alayya fardun, berdiriku ketika kedatangan orang alim, orang yang mulia, itu sebuah kewajiban untuk diriku. Wa tarkul fardhi ma huwa mustaqim, orang yang tidak menjalankan yang fardu, maka orang ini tidak lurus jalannya. Jadi kalau ada guru, ada habaib, ya, makanya kalau kita lihat tuh anak-anak santri ada guru, mereka diri, ya, itu memuliakan guru karena mengikut sanad para sahabat ketika bertemu gurunya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bukan kehinaan kita pakai sendal guru, itu rasa takzim kita kepada guru-guru kita, rasa hormat sayang kita kepada mereka. Barakah mereka kita bisa salat, barakah mereka kita kena ratibul hadan, barakah mereka kita bisa zikir, barakah mereka ada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal semacam ini harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai bukti cinta kita kepada ahli warisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik itu yang habaib min sulalah Rasulillah, yang mengalir di dalam tubuh mereka darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka yang bukan dari keturunan Rasulullah tapi mereka memiliki ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, wa idza qama idza jalasa adkhalahuma, ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau Rasulullah bangun, beliau siapin sendalnya, ya. Kalau Rasulullah ingin duduk, adkhalahuma fi dira'ih, itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud taruh sendalnya, ya, diambil begini, dimuliakan sendalnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itulah cara kita memuliakan para ulama, cara kita memuliakan kita punya guru-guru kita. Karena dengan tersebab berikut itu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Abdullah bin Mas'ud ingin diketawain oleh sahabat, kamu enggak tahu kata Rasulullah, ini orang yang khidmat sama saya. Makanya para khuddam Rasulullah itu enggak mau dihilangin kalimat khadim. Khadim itu artinya pelayan. Mereka bangga jadi pelayannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dalam hadis kita harus ingat, siapa orang yang menyiapkan alat perang, perbekalan
untuk berperang di jalan Allah, maka yang nyiapin tidaklah berkurang sedikit pun seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa ngajar, kita nggak bisa baca kitab, guru-guru kita baca kitab, kita yang nyiapin kitabnya, kita sarana itu, ya, majlis, kita nyalahin lampu, ya, itu fadilahnya seperti kita sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka orang-orang dulu perhatian dengan guru-gurunya, ya, dari akhlaknya, adabnya, ngomongnya, santunnya. Itulah didikan ulama kita. Apalagi majlis kita Miftahul Khair, ya, daripada di bawah naungan majlis Al-Awamin, yang mana beliau adalah seorang alim besar, ya. Kiai Haji Ali Umar Thayyib, anak masuk Palembang, anak baca biografi, begitu takzim dengan ulama, begitu hebat caranya memuliakan para habaib daripada zuriyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didikan inilah sebagai cara kita untuk bisa mewarisi apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Jadi tradisi ini jangan kita hilangkan. Terus cara kita takzim, cara kita mahabbah. Jangan kita kalah dengan tradisi yang berkembang dengan modern zaman. Ada Korea, ada K-pop, ada apa lagi? Ada yang namanya TikTok. Sekarang orang jangankan yang nggak pakai kerudung, ya Pak, ya, yang pakai kerudung joget-joget, ya. Itu udah akhir zaman tandanya. Wanita itu kunci dia bisa mulia dengan rasa malu, ya. Wanita-wanita dulu malu, jangankan joget-joget, keluar rumah ngintip dulu ada orang. Kalau nggak ada orang, ya, kalau ada orang diburu-buru pakai kerudung, meskipun cuma nyapu di luar, ya. Itulah perempuan-perempuan dulu. Sekarang susah kita temui, karena dikatakan itu dalam syairan Bunga Melati, Syekh Al-Habib Abdurrahman As-Segar, adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu, tangannya murah tidak menggenggam, dadanya lapang tidak mengancam. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syari wa dhara'i, atfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karam. Adalah Nabi sangat pemalu. Rasulullah itu malunya luar biasa. Dalam kisah disebutkan riwayat, kesingkep gamisnya Rasulullah, kelihatan betisnya Rasulullah malu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa malunya begitu hebat. Dan disebutkan dalam syair itu seperti gadis zaman dahulu. Pada masyarakat seperti gadis zaman dahulu, malu gadis-gadis zaman dahulu, ya. Tangannya murah tidak menggenggam. Rasulullah itu beliau punya sifat karam, dermawan. Apa yang beliau bisa kasih dikasih. Sampai Rasulullah itu pernah ngasih kambing domba itu 2 lembah diisi dengan kambing, dikasih sama 1 orang. Barokah itu, ini orang pergi ke kampungnya cerita, saya dapat pemimpin yang dia gak takut miskin. Berkahnya Rasulullah kasih itu sekampung masuk Islam. Keberkahan daripada murah hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Dadanya lapang tidak mengancam, ya. Rasulullah itu gak ada dendam sama orang. Selama itu urusan pribadi dimaafin oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi urusan agama Rasulullah nomor 1 dirahnya. Semangat juangnya, tekadnya, marahnya. Kalau yang diusik adalah syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholihin. Makanya kalau kita hadir ke tempat manapun, jangan ada ihtikar. Mata ini jangan merendahkan kepada siapapun. Orang yang paling bisa muliain sesama dengan pandangan, dia punya pandangan hati, dia akan mendapatkan paling banyak barokah, paling banyak dapat rahmat, paling banyak dapat ampunan di sebuah majlis adalah orang yang memandang satu sama lain dengan pandangan rahmat. Itu Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, itu salah satu beliau diangkat jadi nabi. Itu dikisahkan dulu Nabi Allah Isa alaihissalam ini mengembala domba, ya, mengembala kambing. Ketika mengembala, ada satu anak kambing kabur ke bukit, dikejar sama Nabi Allah Isa alaihissalam.
dikejar ini kambing. Sampai pada saatnya dapat ini anak kambing. Ketika dapat, Nabi Isa alaihissalam bukan marah-marah. Kalau kita potong tuh kambing, ya. Kalau dibandel tuh kambing ada kita potong. Lihat apa yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam peluk ini kambing. At'abtani wa at'abtuka. Maaf, saya sudah buat kamu capek, kamu juga sudah buat saya capek. Lihat tuh, sifat rahmat, sifat sayang kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama kambing. Bagaimana kepada orang sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan, ya, dia ini PSK menjual dirinya. Suatu saat dia kehausan, dengan singkat cerita, ada anjing juga kehausan. Kalau tidak dikasih, dia akan mati. Dia kasih kepada anjing. Bukan dilihat dari ini binatang yang haram, tapi dilihat sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sebab itu Allah balikan kondisinya menjadi wanita salihah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pentingnya kita hadir di majlis ilmu, hadir di majlis haul, hadir di majlis maulid untuk tanamkan di hati kita husnuzan, berprasangka baik sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kita ngaji lama, kalau tidak ada asupan tasawuf, kita akan merasa semakin tinggi. Oh ilmu saya, oh saya bisa hafal, oh suara saya enak, oh saya sudah bisa baca ratib. La taktafi min bahril ilm bihadhil balad. Kata anak punya guru Walid Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf, beliau mengatakan, anak-anak, waktu kita masih mondok, la taktafi min bahril ilm. Kamu jangan suka merasa cukup. Ilmu itu luas kayak samudra, kata Walid. Bihadhil balad, kamu itu dari lautan yang begitu besar, kamu itu cuma kain basah tidak, kering juga tidak. Tahu Pak, kain demek, ya? Kain itu kalau habis dibasahin diperes, itu basah enggak, kering juga enggak. Ilmu kamu itu baru segitu. Ilmu itu luas, itu ditanamkan kepada hati seseorang. Karena semakin tinggi ilmu, itu sifat sombong akan muncul. Sebagaimana telah disabdakan oleh Allah, telah di dalam Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, itu kesombongan warisan daripada iblis. Iblis bagaimana kurang alim, itu malaikat gurunya itu iblis. Dia itu jenderalnya iblis. Dia ibadah berapa lama tuh untuk ibadah kepada Allah sujud. Tapi ketika Allah nyatakan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, ini orang baru Nabi Adam, manusia yang Allah ciptakan. Allah suruh sujud semuanya, malaikat termasuk iblis sujud kepada Nabi Allah Adam. Apa wastakbara, semua dia enggak mau. Istakbara, dia merasa lebih hebat dari Adam, ya. Wa kana minal kafirin, iblis ini terbilang orang kafir. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Ya Rabb, masa iya saya ini api, masa saya bisa sujud dengan yang namanya tanah? Manusia dari mana? Dari tanah, ya. Kata Nabi Allah, kata iblis, saya ini api. Dia ngerasa api itu adalah elemen yang paling mulia. Sudah lama ibadah, apain saya sujud kepada Nabi Adam? Nah, sifat sombong ini adalah penyakit yang harus kita obati untuk kita orang-orang yang bermajlis. Karena semakin tinggi ilmu, yang namanya kesombongan akan muncul. Ketika mulai bisa, mulai mahir, mulai pandai, kita ikutin Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita ikutin nih omongan daripada Imam Syafi'i. Kita punya imam mazhab fikih. Beliau mengatakan, kullama zdadtu ilman izdadtu bijahli. Setiap kali ilmuku nambah, aku justru nambah bodoh. Oh, ternyata masih ada yang banyak yang belum aku pahami. Ternyata ketika aku sudah bahas sholat, ternyata ada yang namanya bab puasa. Bab puasa sudah selesai, ada bab haji. Bab haji sudah selesai, ada yang namanya ilmu bagi waris. Terus ilmu akan terus ada. Ilmu itu luas. Makanya yang harus kita tundukkan adalah al-qalbu, sanubari kita. Semakin kita bermajlis, semakin tawadhu, semakin sifat rahmat kita kepada orang yang
duduk di samping kita, semakin kita punya rasa sayang dan menghargai kepada sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah inti daripada ilmu. Apa yang kita dapati membuat diri kita semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi singkat cerita, kata Rasulullah di dalam ini hadis Ibn Mas'ud, kamu duduk sejenak sebentar di majlis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harban. Kamu enggak bawa qalam, pulpen, kamu enggak nulis pelajaran satupun huruf. Khairul laka min ilki alfi raqabah. Lebih mulia, lebih baik pahalanya daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Ini satu budak mahal zaman dahulu, ya. Mungkin sama kayak mobil second. Ini 1000 budak, ya, dimerdekakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma duduk sebentar. Dan antum, Masya Allah, ini dari jam berapa? Tadi dari badan isya terus baca ratib, ya. Anak di perjalanan, anak juga dari mana kita? Iya, di mana daerahnya? Daerah mana tuh? Sukarame, terus tuh pindah anak ke sini, ya. Kita berharap itu semua jadi modal. Kita nggak bisa merdekain budak sebanyak itu, tapi kita duduk di sebentar. Kalau yang sebentar lebih afdal dari 1000 budak, kita berharap berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi kita bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya majlis ilmu, ya. Kita nggak bisa untuk beramal banyak, tapi antum hadir duduk di majlis ini, antum bisa mencapai daripada derajat pahala yang dilakukan orang yang beramal begitu banyak. Dengan barokah apa? Barokah duduk di majlis ilmu. Itu yang cuma sebentar, yang nggak megang pena, yang nggak nyatet pelajaran, apalagi yang nyatet seperti Kak Yunus, Masya Allah Nadia, ya. Berapa pahala yang dia dapetin, ya. Contoh satu huruf, ya, itu setiap huruf, setiap tinta, setiap kertas yang ditulis akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, nggak berhenti sampai situ. Wa nazaruka ila wajhil alim. Kata Rasulullah, kamu memandang ke wajah guru yang sedang ngajar, ya. Kita ngajar duduk, ada guru satu duduk menerangin pelajaran. Kita pandang bi'ainil mahabbah, dengan pandangan cinta, bukan pandangan ihtiqar, ya. Jangan tuh kita sekali-kali membanding-bandingkan guru. Hati-hati, ya. Terus banyak dibahas, ya. Jangan kita, oh ini lebih alim, ini kurang, ini. Jangan kita nilai-nilai. Tugas kita ngaji, tugas kita zikir, tugas kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Kita itu jangan menjadi wasit. Oh ini bagus, ini yang salah, ini kurang. Tidak usah. Selama di situ ada majlis dan masofa, ambil yang baik buat kita bisa amali. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Mas'ud, memandangnya kamu kepada wajah orang alim, tapi pandangannya saya, ya Allah, alhamdulillah, guru hadir, kita bisa ngaji, kita dapat hadis, kita paham ilmu fikih, ya. Kita jadi nambah ilmu hari ini. Kan Rasulullah gitu. Rasulullah nangis kalau satu hari malaikat Jibril nggak datang buat sampaikan ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis Rasulullah. Dan kita, ya, guru kita bisa hadir, bisa menyampaikan 1-2 patah kata ilmu, 1-2 buah hadis, ya, untuk menjadi pegangan kita, memperkuat iman takwa kita dalam menghadapi ujian dalam kehidupan. Kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah nyatakan, wahai Ibn Mas'ud, kamu memandang kepada wajah orang alim, ya, kepada wajah guru. Ini Masya Allah, orang alim banyak, ya. Fotonya kita panjang, kita taruh, ya. Kita memandang wajah-wajah mereka bi'ainir rahman. Pandangannya dengan pandangan rahman, ya. Pandangan ta'jub, pandangan sayang, bukan pandangan ihtiqar, merendahkan, ya. Jangan kita sekali-kali merendahkan orang alim. Itu kata Rasulullah, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih banyak, lebih baik pahala yang akan kau dapat daripada kamu bersedekah 1000 ekor kuda pacu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu perang gak pakai tank, ya. Dulu perang itu gak pakai yang namanya senapan, ya. Apalagi nuklir. Dulu perangnya itu benar-benar, ya,
benar-benar hebat dengan pedang, dengan kuda, ya. Maka Rasulullah menggambarkan, kalau kamu ngaji, kamu melihat wajah guru kamu itu dengan pandangan sayang, pandangan penghormatan, kamu akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada kamu sedekah 1000 ekor kuda yang untuk digunakan di jalan Allah untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita cuma begini duduk lihat wajah orang alim, itu barokahnya majlis ta'lim. Inilah hebatnya daripada duduk di majlis ilmu. Dari kesibukan kita, ya, kita mungkin sibuk siang, capek kerjaan kita nggak bisa puasa, ya, boleh jadi seperti itu, ya. Dengan keterbatasan kita nggak bisa sedekah banyak-banyak, ya. Ada orang-orang di rumah, ya, keluarga kita untuk kita beri nafkah, kita nggak bisa banyak-banyak ibadah yang lain. Tapi di malam hari ada majelis, antum hadir, antum melihat wajah guru antum, tasaddaqta biha fisabilillah, seperti kamu menderma lebih banyak daripada 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik pelayanannya, baik cara pengagungannya, baik cara pandangnya kepada sang guru yang membuat diri kita mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan di bulan baik ini Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan di bulan Rajab. Waktu kita berkah, ya, rezeki kita berkah, keluarga kita barokah, waktu kita barokah, hidup kita barokah. Setiap hembusan napas kita mudah-mudahan di bulan ini diberikan keberkahan oleh Allah. Wa barik lana fi Sya'ban. Mudah-mudahan juga nanti bulan Sya'ban kita diberikan keberkahan oleh Allah. Wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua, keluarga kita yang kita sayangi, guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya sampai panjang umur, sehat afiat ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah bila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sebelum ditutup doa, ada doa syifa untuk Ananda atau ibu Rizka Fadilah binti Nasib yang sedang menjalani operasi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam operasinya, disehatkan kembali badannya, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah. Kemudian kita baca suratul Fatihah untuk Ibu Yayak apa Yayat nih? Ibu Yayak binti Bapak Sipulan, ya. Minta didoakan. Oh, ini bukan syifa, ya, biar lancar urusannya. Semua yang mudah-mudahan yang hadir di sini lancar urusannya, ya. Amin. Biar berkah rezeki kita semua. Amin. Dan juga doa syifa yang kita khususkan juga buat orang tua anak yang Jakarta yang sedang sakit, Bapak Khairuddin Muhammad Qabli. Mudah-mudahan Allah banyakkan umurnya sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah. Al-Fatihah bi niyyati syifa wa sihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa'fu 'anna ya karim yarhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihamdil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi jahi barakati man unzilat 'alaihi al-Fatihah. Taqabbal minna ya Allah du'ana wa la tukhayyib raja'ana wakhtim bis salihati 'amalana wa ajalana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban fadlina Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina tauba tagsir kulli hawba wa lana al-awrati wa aminir rawati waghfir lidina rabbi ludina wal ali wal ikhwani wasailil
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى سوري صلى وسلم ربي عليه حتى وآله وصحبه عدادة والحمد لله بالبدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيب والعفو منكم. Mohon maaf lebih dan kurangnya, dan mohon maaf tadi agak terlambat karena ada sesuatu urusan di jalan. Dan mohon maaf, mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal